Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke dalam pembahasan UML yang dimana itu adalah sebuah bentuk bagian daripada notasi grafis yang memang adanya meta model tunggal dan akan membentuk daripada pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, dan nantinya akan menjadi sebuah rangkaian di dalam pemrograman berorientasi objek. Dan tentunya urutan UML ini pun ada beberapa sistem yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu mesti mengetahui prosedur sistemnya itu sendiri, dan lalu kita nantinya akan merancang di dalam sistem itu dengan menggunakan UML. Yang pertama biasanya itu adalah mengenai pemodelan use case. Urutannya ialah pertama kali adalah transaksi dari aktor pada sistem itu sendiri, kemudian bisa menggambarkan di dalam pola sistem yang dimana ia biasanya menjelaskan baik itu dari sisi user ataupun dari sisi admin. Keuntungan apa yang didapat dari adanya use case itu, yaitu pertama menangkap kebutuhan fungsional dari perspektif user, dan kemudian bisa memberikan deskripsi jelas dan konsisten dari apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem, kemudian dasar membentuk tes sistem, menyediakan komponen ataupun kemampuan di dalam melacak kebutuhan fungsional ke dalam kelas aktual dan operasi sistem, kemudian berfungsi sebagai unit estimasi dari unit terkecil dari delivery. Dan ini nanti akan saya coba jelaskan langsung ke dalam bentuk use case-nya, contoh use case hingga sampai kasus dari studi kasus use case-nya. Dan memang ini akan lebih mudah karena ia kerangkanya seperti halnya aktor ataupun peran orang, kemudian kegiatan ataupun aktivitas apa yang akan dilakukan dari si masing-masing user hingga sampai ke sistemnya. Nah, di sini simbol use case itu, kalau yang simbolnya seperti ini adalah dinamakan dengan aktor. Ada dua hal, yaitu baik di usernya ataupun dari pihak adminnya untuk peranan si aktor. Nah, simbol use case ini yaitu menggambarkan seseorang untuk berinteraksi dengan sistem. Yang pertama itu biasanya menginput data ataupun juru tulisnya, kemudian dari pihak ini user, dan ini adalah administrator. Dia bisa melakukan pengeditan data, kemudian menghapus data yang memang tidak bisa dilakukan oleh si user itu sendiri. Aktor tidak harus berupa manusia, dan bisa berupa aktor-aktor lainnya seperti halnya sistem, dan use case dilakukan oleh aktor. Di sini simbol use case-nya seperti halnya elips, dan dia fungsi lengkapnya dilakukan oleh aktor, dan skenario use case-nya biasanya digambarkan dengan secara tekstual tergantung dari fungsinya. Contohnya ini adalah merubah data, berarti kan memang dari misalkan aktor admin akan melakukan perubahan data, dan dia petunjuk arahnya ialah ke use case bagian merubah data. Kemudian menggambarkan di mana level user dan respon sistem bebas dari teknologi dan mekanisme detail, terutama yang berhubungan dengan antar muka user. Jadi artinya di dalam level user itu ia akan merespon sistem yang mana, akan merespon use case di bagian mana. Jadi fungsinya memang masing-masing dari use case di dalam sistem itu sendiri. Kemudian, nah di sini contoh sederhananya ya. Nanti di bawahnya pun akan dijelaskan studi kasusnya berupa perpustakaan, database perpustakaan, dan di sini ada aktor, manajer penjualan, kemudian ada sistem itu sendiri sama bagian penjual. Kemudian manajer penjualan tuh aksesnya bisa apa saja, yaitu dia membuat baca. Only dia use case sistemnya adalah hanya bisa membuat satu hal, yaitu baca. Kemudian sistemnya hanya bisa melakukan pengupdatean rekening. Nah, si penjual ini, aktor penjual, dia banyak rangkaiannya, yaitu use case-nya bisa menganalisa resiko, kesepakatan harga, merekam kesepakatan. Nah, dari
si use case ini menganalisa resiko dan kesepakatan harga, maka akan melakukan pengentrian dalam satu rangkaian use case, yaitu kesepakatan nilai akan didapat hasilnya berupa nilai, kesepakatan nilai. Nah, activity diagram tuh mungkin kalau pernah belajar flowchart hampir mirip, kalau pernah belajar DFD, data flow diagram juga hampir sama, hanya yang membedakan tuh adalah lebih ke simbol-simbolnya. Sama halnya dengan kita ketika belajar program aplikasi apapun, logikanya sama, hanya yang membedakan adalah lebih ke bahasa gitu. Nah, sama halnya dengan di dalam activity diagram, kemudian DFD, kemudian ada flowchart. Nah, itu biasanya logikanya hampir mirip, cuma yang membedakan lebih ke simbol. Ini activity diagram itu adalah menjelaskan ataupun menggambarkan logika proseduralnya, proses bisnis dari awal hingga sampai dengan akhir per masing-masing dari bagian suatu kegiatan. Nah, di sini langsung kita contohkan ya. Langsung dicontohkan yaitu pertama kali start, kemudian menerima pesanan, kemudian nanti di breakdown menjadi ada mengisi pesan sama mengirim invoice, dan dari mengisi pesan ini akan terbentuk beberapa cabang, yaitu pengiriman semalam, priority order, atau pengiriman biasa, tergantung pilihannya mau pilih yang mana. Dan dari percabangan ini digabung, ini masuk ke dalam join ya. Nah, ketika mengirim invoice, maka menerima pembayaran, dan penggabungan antara menerima pembayaran dengan tergantung dari pengiriman biasa atau pengiriman semalaman, ini masuk ke dalam simbol join, yaitu menutup pemesanan, baru setelah itu end. Kita masuk ke dalam kelas diagram. Yang pertama tadi use case, sudah belajar, kemudian activity diagram, selanjutnya class diagram. Ini tahapan-tahapannya yang perlu dipahami karena nantinya pembekalan untuk di skripsi, di paper skripsinya. Dan kelas diagram itu mendeskripsikan jenis-jenis objek di dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terdapat di antara mereka, yang juga menunjukkan properti operasi sebuah kelas dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan-hubungan di dalam objek. Kelas diagram itu terbentuk yang gampangnya terbentuk menjadi 3 bagian, ada properti, kemudian ada atribut, sama ada asosiasi. Nanti saya jelaskan di contohnya yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini contoh susunan atribut. Di sini ada penamaan dari propertinya itu sendiri, yaitu pesanan. Di sini properti kan ya, properti, atribut, sama asosiasi. Nah, propertinya, pesanannya, atributnya apa saja. Nah, ini di dalam tengah-tengah itu biasanya dinamakan dengan atribut. Asosiasinya biasanya dia di bawahnya terdapat satu rangkaian kolom lagi, satu rangkaian kolom lagi. Maaf, dalam satu rangkaian baris lagi. Jadi biasanya terbentuk menjadi 3 baris, satu kolom, 3 baris. Dia menyatakan sebagai properti, kemudian atribut, satu lagi adalah lebih ke asosiasi. Nah, di sini ini adalah penjabaran dari susunan asosiasi itu sendiri, yang dimana di sini ada pesanan, kemudian ada date sama boolean. Date sama boolean tuh tipe data yang akan dipakai di setiap masing-masing atribut, tergantung dari atributnya itu sendiri. Nah, kemudian nanti ada pesanan, yaitu antrian pemesanan. Ini masuk ke dalam asosiasinya, penggabungannya. Nah, di sini ada lagi sequence diagram. Yang pertama tadi adalah kita belajar use case, kemudian ada activity diagram, kemudian pembuatan kelas diagram, kemudian ada sequence diagram. Nah, di sini sequence diagram itu adalah menunjukkan interaksi dengan menampilkan setiap partisipan dengan garis alir secara vertikal dan pengurutan pesan dari atas hingga sampai bawah. Mirip juga seperti halnya activity diagram, hanya beda di simbol. Di sini saya coba tunjukkan. Saya coba tunjukkan terlebih dahulu simbol-simbol yang perlu dipahami
Nah, ini untuk activity diagram ya. Yang tadi simbolnya ini mudah sih insya Allah. Jadi ada start awal, kemudian akhir yang biasanya ada lingkaran kecil, ada putih-putihnya. Kemudian kalau yang bentuknya seperti halnya elips berarti lebih ke aktivitas. Nah, yang bentuknya seperti halnya belah ketupat, percabangan, ini yang tadi ada hitam-hitam itu adalah masuk ke penggabungan. Nah, di sini kan tadi ada fork ya, yang di atas sama bawahnya itu adalah join. Kalau fork itu lebih ke kegiatan yang dilakukan secara paralel. Jadi eh, bisa satu kegiatan yang lain. Seperti halnya tadi, entah mau melakukan eh, kegiatan yang pemesanan pemesanan langsung atau enggak pemesanan yang secara beberapa hari. Nah, ini untuk yang sequence diagram. Sequence diagram di sini sequence diagram ini, nah ini ada aktornya, kemudian yang di bawah itu adalah masuk ke dalam entity class, yang simbol bulat ada bawahnya, kemudian boundary menggambarkan dalam penggambaran dari form itu sendiri. Ini control case-nya untuk pengawasan di dalam setiap boundary di dalam dengan tabelnya. Nah, ini fokus of control and life line, menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah pesan. Nah, ini akan menunjukkan dari sebuah pesannya. Nah, ini menggambarkan pengiriman pesan. Jadi tergantung ketika ada flow itu sendiri yang mengirimkan dari misalkan dari satu kegiatan-kegiatan yang lain, nah itu menggunakan dengan flow-nya seperti ini, simbolnya seperti ini. Oke, ini untuk sequence diagram, ada entity, boundary class, kemudian control class. Kita masuk ke bagian slide yang tadi. Ini ya, dia nanti dari penggunanya itu akan melakukan, sebentar, pengguna akan mengirimkan masukan kartu ke kotak kartunya dan nanti akan divalidasi kartunya. Setelah itu maka akan ditampilkan dalam sistemnya, yaitu menu pin akan hasil. Dan sebelum dilakukan proses validasi kartunya, dia akan mengeluarkan kartu. Setelah itu maka akan tampil kartu validnya iya atau tidaknya. Ini masuk ke dalam komponen diagram. Cara pelanggan ingin berhubungan dengan perangkat lunak dan komponen bukanlah sebuah hal teknologi. Tapi di sini komponen diagram itu adalah menyatukan dari dalam sebuah sistem, dari mulai ini kan nama database-nya adalah penyewaan online dan di dalamnya ada beberapa tabel rangkaian untuk menyimpan database, kemudian aplikasi saja apa yang dipakai, CSS-nya juga semuanya hingga sampai servernya. Nah, database yang digunakan tuh menggunakan MySQL database, kemudian Windows yang dipergunakan adalah Windows 7. Di sini deployment diagram itu menunjukkan susunan fisik sebuah sistem untuk menunjukkan bagian perangkat lunaknya hingga sampai ke dalam perangkat keras. Bisa dilihat ya bahwasannya ada web servernya, kemudian ada fisik lainnya, kemudian ada database servernya, supaya di masing-masing deploy ini memiliki ini ibaratnya perangkat lunaknya, ini masuk ke dalam perangkat lunaknya, ini masuk ke dalam database-nya, only database, database servernya, kemudian ini masuk ke dalam perangkat kerasnya. Kita masuk ke dalam perpustakaan, studi kasus perpustakaan, ada pendaftaran anggota, ada pengolahan, ada peminjaman, ada pengembalian. Nah, di sini bisa dilihat untuk aktornya ada petugas, anggota, sama pengunjung. Ini nggak begitu kelihatan. Kita besarin sebentar. Nah,
Di sini pertama petugas itu apa sih yang bisa dilakukan oleh petugas? Di antaranya dia bisa mengolah data pustaka, kemudian dia bisa mengolah data anggota, dia bisa mengolah data peminjaman. Nah, dari mengolah data peminjaman ini, dia juga mengubah data peminjaman, akan dimasukkan, baik kita dia memasukkan data peminjam ataupun mengubah, nanti akan masuknya ke dalam mengolah data peminjaman. Dia masuk data, maka akan diproses untuk kepada si aktor petugas. Kemudian saat mengolah data anggota pun sama, ia bisa mengubah data, kemudian sama mengolah data pustakanya. Dan di sini menghapus data pustaka, kenapa dia bisa berdiri sendiri? Karena kalau misalkan menghapus data itu kan sifatnya mungkin hanya bisa petugas dan tiba-tiba extend ini berarti saat dia ingin menghapus data, dia nggak perlu ke proses-proses yang dari pertama, tapi dia bisa melakukan penghapusannya tergantung dari kebutuhan. Kalau include itu harus prosesnya mengikuti dari proses awal. Ketika dia ingin menghapus, ketika ia ingin mengolah data, artinya kan perlu ada data terlebih dahulu yang dimasukkan ataupun di entry. Kemudian di sini ada anggota, kemudian ada pengunjung, ada aktor. Anggota sama ada aktor, pengunjung sama-sama melakukan pencarian pustaka. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, di sini ada activity diagram, kecil juga ternyata. Activity diagram, ini ada aktivitasnya, dan bisa dilihat yang membedakan tadi sebelumnya, contoh simpelnya, ini ada 3 bagian, ada 3 peran entity yang berjalan di dalam sistem activity diagram perpustakaan ini. Yang pertama adalah calon anggota ataupun anggota, pustakawan ataupun, dan satu lagi adalah aplikasi perpustakaan. Di sini kita mulai. Yang pertama adalah aktivitasnya mengisi form pendaftaran. Saat mengisi itu untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan isian form itu adalah bukan calon anggota, melainkan entitasnya adalah pustakawan. Setelah itu dia akan proses branching, iya atau tidak. Ketika iya, dia akan input form pendaftaran. Jika tidak, maka harus melengkapi isian terlebih dahulu, baru akan melengkapi kembali dari pemeriksaan isian form. Ketika oke sudah, maka kita lihat entitasnya siapa yang berperan, yaitu aplikasi. Ketika input form pendaftarannya sudah oke, maka sistem akan disimpan di dalam form, yaitu aplikasi perpustakaan, dan akan dicetak oleh bagian pustakawan. Nah, itu prosesnya akan dicetak lagi, proses cetak kartunya dengan bagian aplikasi, dengan sistem aplikasinya, stempel dilakukan oleh pustakawan, kemudian ini oleh petugas menerima kartu, oleh anggota ataupun calon anggota menerima kartunya. Nah, ini kalau mencari baru, ini peminjaman buku ya, meminjam bukunya. Jadi di atas adalah proses di dalam kita melakukan pendaftaran anggota. Kemudian yang kedua itu adalah peminjaman buku, dan yang ketiga adalah mengembalikan buku. Caranya sama, langkahnya sama, yang pasti ketika kita mengetahui aktivitasnya ataupun prosesnya, maka insya Allah bisa ataupun mudah untuk membuat flow ini di dalam activity diagram. Selanjutnya, ini kelas diagram. Nah, tadi yang tertera ada 3 ya. Yang pertama itu adalah lebih ke penamaan dari kelas diagramnya, purpose-nya, propertinya, kemudian ini adalah atributnya, ada username, password, sama nama. Nah, ini adalah asosiasi. Dia membuat, edit, sama logout. Dalam satu kelas diagram satu objek yang lainnya, ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, memiliki korelasi satu dengan yang lainnya, tidak bisa terlepas daripada kelas itu sendiri. Misalkan kelasnya independen enggak, karena dia punya
relasi yang memang keterkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga ketika dibutuhkan satu tabel, tergantung dia korelasinya kemana. Oke, di sini ada sequence diagram. Di sini ada aktor, kemudian ada menu utamanya, ada form pendaftaran anggota, kemudian prosesnya, kemudian sama member. Langkahnya sama seperti halnya activity diagram. Ini pertama yang dimasukin apa? Pendaftaran anggota, tampilkan form pendaftaran anggota. Kemudian apa yang perlu di entry? Masukkan semuanya, masukkan dalam nama anggota, masukkan alamat anggotanya. Kemudian prosesnya apa lagi? Submit. Kalau sudah input form pendaftaran nama sama alamat, maka ini formnya sudah masuk nih, sudah mendaftarkan formnya. Prosesnya mana? Maka pas sistemnya untuk set di dalam database itu sendiri, di dalam member set nama sama alamat, tergantung dari atribut apa yang dibutuhkan lagi selain dari nama sama alamat untuk pendaftaran anggota yang baru. Di sini aplikasinya sudah punya kan ya, EA yang biasa disebut dengan Enterprise Architecture. UML-nya lengkap sekali di dalam aplikasi ini, jadi bisa dipelajari. Versinya bisa versi yang terupdate juga silahkan, ataupun versi yang lama juga nggak apa-apa. Cuma kalau versi yang baru akan lebih komplit. Ini tata caranya, cuman nggak perlu saya jelasin. Insya Allah, kalaupun ada yang mau ditanyakan saat pembuatan dengan aplikasi AI ini, silahkan ditanyakan saja di dalam grup. Dan mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Perlu diketahui UML langkah-langkahnya tadi ya, bahwasannya yang pertama adalah use case, kemudian ada activity diagram, kemudian ada class diagram, sequence diagram, komponen diagram, deployment diagram. Sebetulnya ada satu lagi state chart, dan itu bisa nanti hampir mirip dengan sequence diagram, tapi tergantung mau pakai mana. Dan di dalam skripsi pun nanti akan dipelajari sama ini ketika kalian mengambil di dalam perancangan dalam pembuatan aplikasi. Nah, tentunya kalian pun dalam perancangan aplikasinya yaitu menggunakan UML. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk edisi UML kali ini. Semoga mudah dipahami, mudah dipelajari, dan ilmunya senantiasa berkah untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.